Kuy Mania, Kuy Lovers, Kuyers dan juga Sobat Kuy. Kembali lagi bersama saya Hesti Purwadinata di Pots Kuy. Pots Kuy kali ini barengan sama teman gue ada Dita Fahrana. Yeay. Akhirnya aku diundang iya kesini. dong, pastinya kita ngobrol-ngobrol. Walaupun gue sama Dita sering banget ngobrol ya Dit. Bukan lagi. Kayaknya semuanya tahu deh Kak Hesti. Ya tapi kan kalau gue tahu, tapi belum tentu Kuyers di luar sana. Kuyers gak enak ya. Gue lupa deh, Sobat Kuy kan ya. Di luar sana kan belum tahu soal lo. Dita Fahrana, seorang wanita cantik yang awal karirnya boomingnya ketika di malam-malam, dicintai laki-laki, disebelin wanita. Emang karena, gitu ya? Karena menyek lu gitu. Gue aja pertama kali ngeliat lu, biasa aja dong, gitu. Loh, aku kayak kan gitu. emang kayak gitu. Emang Kak Hesti gak kayak gitu? Kagak, aku gak kayak gitu. Aku tuh gelah gak. Tapi udah maklum di lu, udah jadi kayak pantes, udah jadi lumrah. Mungkin kalau gue yang tiba-tiba mau kayak gitu, aku tuh tapi aku kayaknya gak sampai kayak gitu banget deh Kak. Menurut lu, menurut gue ya. Kok aku ngeliatnya malah segitu banget? Enggak. Kayak aku gak segitu. Enggak, Dita enggak. Enggak. Kalau gue udah enjoy dengan tipikal lo yang kakak nggak gitu kakak, itu udah gue udah enjoy. gue udah enjoy, tenang aja. Kan gue bilang awalnya nih orang ngomong bisa nggak lak-lakannya biasa aja, gue udah sempet gitu tuh. Terus makin lama makin terbiasa gitu. Jadi gue udah santai. Udah santai, bener. Iya benar. Dita, lu besar dari kecil di Surabaya, Dit? Surabaya, tapi aku lahir Jakarta Kak. Oh, lahir Jakarta. Jakarta, terus aku SD itu tuh pindah ke Surabaya sampai aku kuliah. Oh, Bisa emang balik lagi gedenya ke di sini. Surabaya. Kenapa pindah ke Surabaya? Ada mau papa aku. Ada kerjaan. Balik lagi ke Jakarta juga seperti itu. Lu pas kuliah kuliah di Jakarta? Kuliah aku sempat 3 semester sih. Enggak, tapi mau papaku masih di Surabaya sampai sekarang. Oh, Aku yang lu nakal. merantau. Aku yang nakal. Gue cuma bilang lu merantau, bukan gue yang nakal. Gak usah dibongkar-bongkar dulu. Aku merantau. Iya, aku merantau, Kak. Oh, lu yang merantau ke Jakarta. Terus udah gitu sekarang juga bisa dibilang lu tuh udah berkarir di TV tuh berapa lama sih, Dit? Dari Enggak, awalnya aku tuh apa masih sih? anak bawang, Kak. Enggak. Lu kan pramugari ya? Iya. Tahun berapa tuh? Tahun 2013. 2013 pesawatnya? Pesawatnya Telepon. pesawat terbang. Oh iya, pesawat. Terus enggak, pesawatku NG waktu itu pertama kali. Anjir, 737 800 NG. Abis itu nggak lama dari itu aku ditugasin kayak terus jadi kayak OTD, other duty gitu, mbak OTD terkenalnya. Mbak model gitu di Garuda juga. Jadi aku jadi modelnya Garuda itu nggak lama kok, 6 bulan setelah itu. Jadi karir lo di pramugari tuh nggak lama juga? Enggak, jadi iya sebenarnya lama sampai 2016. Cuman aku tuh jarang terbang. Jadi lebih ngurusin kayak OTD gitu, ada piagam, ada ngambil ada penghargaan. Pokoknya kalau yang kayak muncul-muncul di videonya mereka lo iya, gitu ya? Ada atau beberapa foto-foto buat majalah itu lo. Betul. Jadi tuh jarang Pramugari terbang, loh nih lebih kayak itu nemenin kayak aku ke mana tuh. Waktu itu kan belum ada penerbangan ke London ya Garuda. Aku ke London, udah ke London duluan gara-gara ya itu ngambil piagam kayak tapi gitu. dulu tuh gue sempat loh, maksudnya ikut tes pramugari. Kenapa? Kok nggak masuk? Masuk kayaknya. Cuman gue tuh waktu itu masih kuliah, terus gue ikut tes pramugari. Kalau nggak nama airline-nya Saudi Arabian Airlines. Oh. Ya, terus gue datang ke Imperium di situ tuh tes, terus gue lolos untuk step berikutnya. Terus habis itu gue bener-bener kepolosan. Kenapa? Jadi pas tes berikutnya gue suruh datangnya tuh kok bukan di gedung itu lagi. Datangnya disuruh di hotel mana. Gue udah ketakutan. Tapi kan emang gitu, mungkin itu di ballroomnya. Pikiran gue mah udah kotor aja. Oh iya, kakak mah enggak gitu. Ya iya, gue
gue tuh kok di hotel, gak berani akhirnya gue nggak dateng gitu. Ya. Tapi kalau gue sampai datang, gue jadi pramugari loh. Iya sih. Gimana? Orang kagak kenal Lesti Purwodinata. Iya. Emang udah jalan hidupnya seperti itu. Mungkin ya. Nyaut lagi si Nopi. Tapi kalau misalnya aku nggak jadi pramugari, mungkin aku nggak jadi yang Dita sekarang sih. Nah makanya kan berarti Beda. emang udah jalannya seperti itu. Betul. Abis itu lo pertama di TV 2016. Enggak, 2017. 2017. Karena aku 2016 ke 2017 aku pindah ke private jet. Oh, berarti emang pesawatan lo emang Iya. emang udah lumayan lama ya. Lumayan. Terus akhirnya belok lah ke dunia entertainment. Host pertama. Host bola. Oh. Aku bisa sport. serius loh Kak. Aku tuh bisa yang Gua taunya dia tuh emang bawanya serius, yang suaranya berat, yang Iya. ini kayak gitu-gitu. Bisa. Tiba-tiba dia jeng-jeng muncul, kakak jangan gitu, gitu kan. Kalau ada ketapel gua sasarin deh ke lo gitu. Tapi seru tau Kak kalau ngomong kayak gitu. Sumpah. Ntar gue coba latihan ya. Misalnya kayak ke kayak Edo gitu, enteng kayak aja ke gitu. laki gue. Ini Kayak Kak gue Edo. ditabok deh. Coba ke Kak Edo kayak gitu. Embi aku pengen makan, aku lapar. Kayak jijik deh. Kayak gak cocok sih Dit. Mungkin lu doang deh yang cocok. Lu doang yang cocok dan jadi lumrah gitu. Aku nih ya kalau ngomong ke laki aku tuh kayak ya kayak gitu. Ayo, aku lapar, aku mau makan. Makan lu sendiri. Enggak, tapi kalau laki aku tuh bener, ya udah ayo makan yuk gitu. Kalau gak gini, ayo aku lapar, aku mau makan. Kamu tipes. Pasti gitu. Panas. Kok kamu bengek gitu sih ngomongnya. Kayak udah mikirnya kayak gitu deh. Dita, lu sama suami pacaran berapa lama sampai akhirnya menikah? Kalau pacaran sih udah 2 tahun, hampir 3 tahun. Terus nikah setahun. Nikah baru setahun ini. Terus emang tipikalnya emang dari awal pacaran udah menye-menye ya. Soalnya Dita tuh pernah cerita justru tipikal suara Dita yang manja-manja itu awalnya ketika sama pacar kan, yang sekarang jadi suami. Iya. Apa pacar-pacar lu sebelumnya kayak gitu juga? Ada beberapa. Kalau aku udah nyaman ya. Pasti gitu kan. Orang Iya. kalau udah nyaman tuh jadi yang tayang kok. Aku pernah nih Kak. Bisa gue praktek. Aku waktu pacaran nih, pacaran lah waktu itu masih zaman pacaran lah. Teman aku tuh di belakang, sahabat-sahabat aku tuh pada duduk di belakang. Tiba-tiba kan aku lagi ngomong kan, iya sayang kita abis ini mau makan apa? Aduh Terus aku temen lapar. lu nombak lu nggak? Nggak, langsung Nggak, ditoyor. Lu bisa nggak sih ngomong biasa aja? Kayak gitu. Lah kan gue ngomong sama dia bukan ngomong sama lu, gue gituin aja. Berarti teman deket lu juga tahu perasaan kita. Tahu mereka. Tahu banget. Aduh. Tapi jadi kebiasaan sampai akhirnya lu dapat program malam-malam itu emang dibikinnya Dita yang si manja ya. Iya. Gitu kan. Jadi lu adopt dari cara ngomong lu ke pacar lu. Betul. Akhirnya jadilah image Dita yang ini, si menye, si manja yang kebawa sampai sekarang Dit. Bahkan lu akan susah lepas kan? Iya makanya. Aku nggak bisa, jadi kalau aku lagi bikin yang satu konten gitu yang serius gitu, Kadit aku suka Kadit yang polos, aku tuh suka Kadit yang agak oneng. Gitu. Mana dong Kak pertanyaan alien kakak. Jadi kiret lagi. Iya. Tapi kan lu sekarang bawain acara serius loh. Maksudnya infotainment kan lu harus bawainnya serius iya, kan? mereka nggak kenal aku makanya. Ya benar, gua aja di kabar-kabari gua 7 tahun. Gak ada yang ngeh gue. Iya, nggak ada yang kenal aku. Ya, emang. Karena terlalu serius. Iya itu dia. Mereka cuma mikirin beritanya. Iya. Betul. Makanya Iya, begitu, kurang-kurang. Dit, ceritain dong soal perjalanan cinta lu. Kalau Dita pernah cerita sama gue, perjalanan cinta dia nggak begitu mulus ya. Oh iya dong. Maksudnya pacaran, mungkin awal pacaran dari SMA, pacaran, SMA, kuliah segala macam. Kira-kira kalau dari pacar-pacar lo yang banyak itu, ada berapa banyak pacar yang udah lu pacarin? Ada berapa banyak pacar yang udah lu pacarin? Ada beberapa cowok yang udah lu pacarin? Total berapa banyak sebelum menikah? Lu itu enggak? Tuh kan dia aja sampai bingung. Sebelum nikah. Yang pas kerja aja kali ya dulu ya. Iya. Pas kerja dulu ya. Dia ngitung enggak? Banyak berarti. Banyak ya. Ya Allah, di perempuan. Aku bingung ngitungnya. Yo, kayaknya masih belum kehitung. Pokoknya yang dari umur aku yang inget ya, ini kan dari umur yang aku ingat. Ada yang nggak ingat? Nggak, ini kejadiannya sangat cepat dan saat itu hujan. Jadi aku inget itu dari umur aku pas pramugari nih ya. Umur aku pas pramugari itu kan 20.
Nah, dari umurku 20 tahun sampai umurku 26, sekarang mau 27. Cowok yang udah aku pacarin itu ada 7. Salah, ini 8 deh. Ini 8 bukan 7. Ada 7. Ini 8 tong. Ini 8 bisa ngitung tong. Ini 8. Iya, ada 7 pacaran. Tapi ini 8. Sobatku itu nggak lu tuh jarang posting foto laki lu, ya kan? Foto nikahan doang ya? Iya, tolong bisa Iya kan? Aku jarang posting kan? Iya, jarang. Karena kan ya mereka gitu. pada penasaran. Tapi emang kadang-kadang sih gitu sih, ada yang privacy apa? Iya, privacy karena kalau menurut aku sesuatu hal yang kayak aku punya sama suami aku nggak perlu di-update lah. Iya. Apa Ilham juga orangnya emang nggak mau di? Nggak juga sih. Tapi emang dia agak private juga. Jadi dia juga jarang kok upload foto aku gitu. Terus habis itu karena kan mungkin kita juga beda kerjaan ya. Maksudnya dia yang kerjaannya serius banget. Aku kerjaannya yang maksudnya serius juga. Cuman maksudnya beda dunia aja gitu kan. Jadi kayak ada batasannya gitu. Ya kalau udah, buat dia kalau urusan pribadi mah udah dia sama Dita sama lakinya aja yang tahu. Gitu. Lu jangan pada kepo deh. Ih, yang nanya kan gue. Iya, kakak yang kepo, lagi pula kakak juga udah tahu. Iya sih. Gimana ya? Ngomongin soal pacar lagi deh, masa lalu. Dita tuh dulu pernah cerita sama gue. Dia tuh pernah trauma sama yang namanya hubungan. Iya. Sampai akhirnya sekarang udah bisa nikah. Apa sih Dit yang bikin lu trauma waktu itu? Pengalaman pertama lu dalam berpacaran? Pastinya adalah kekerasan fisik sih yang bikin aku trauma. Itu kapan pertama lo ngalamin? Pertama banget aku ngalamin kekerasan fisik itu SMA. SMA sama pacar lo? Yes. Jadi aku pernah punya pacar dan dia kakak kelas aku. Jadi aku tuh kelas 1, dia kelas 3. Terus dia intinya kayak dia yang paling terkenal lah di SMA itu. Dominan. Gitu, ceritanya. Terus akhirnya aku tahu dia selingkuh, ya namanya adik kelas dan masih muda ya, kayak ya udah kalau lo punya pacar ya udah ngapain lo sama gua gitu. Nah terus dia kayak begging minta maaf gitu kan. Terus ya udah akhirnya berantem lah, aku bilang nggak mau. Akhirnya aku pulang lah sama teman aku naik motor. Jadi aku kan waktu itu SMA kan nggak harus masih dijemput mamah lah. Intinya waktu itu mamaku aku nggak mau suruh jemput, aku minta diantar sama teman aku naik motor. Tapi aku yang ngendarain. Terus akhirnya aku kendarain motor, tiba-tiba kunci motorku itu dari belakang diceklek, dimatiin, dicabut. Jadi motor aku udah tinggal jalan, tinggal tunggu sampai berhenti aja. Terus udah sampai ada bunyinya nggak? Bukan, nggak tahu aku nggak tahu. Terus habis itu kan kita beda generasi, Kak. Ya warkop semua orang tahu. Aku nggak tahu, aku beda generasi sama kakak jauh. Terus habis itu apa namanya? Abis itu udah kan, aku udah berhenti, tiba-tiba dia itu marah-marah. Aku masih pakai helm tuh untungnya. Terus aku dicekek sampai diangkat, terus sampai dipukulin. Abis itu untungnya ada orang yang ngelerai gitu. Dipukulin sama dia. Dipukulin, ngelerai. Akhirnya tapi kan karena aku pakai helm, jadi tuh kayak cuman setengah face gitu kan, setengah. Nah, muka aku tuh memar sebelah. Nah pulang-pulang aku ditanya mamaku kan, kamu kenapa? Untungnya waktu itu aku pakai helm, pakai masker. Terus habis itu ditanya mamaku kenapa, muka kamu kenapa? Iya mah, aku jatuh dari motor. Kok nggak ada berdarah mana gitu kan? Karena jatuh dari motor. Kenapa lu tutupin, maksudnya nggak lu laporin gitu? Nggak ke orang tahu. terdekat? Mungkin karena waktu itu aku masih kecil, terus aku udah pacaran, terus aku takut. Ya namanya anak SMA itu baru lulus SMP bahkan. Masih takut, Kak. Aku tuh anaknya takut sama si cowok ini yang memperlakukan lu kasar. Antara aku takut mamaku marah, sama aku takut sama si cowok ini juga gitu. Terus udah muka aku tuh memar sebelah. Besoknya guru aku juga nanya, muka kamu kenapa, Dit? Gitu. Makanya sebenarnya kalau misalnya dilihat, perhatiin tuh di sebelah kanan aku, itu tuh mataku, kenapa aku sering pakai skot itu turun karena di sini gara-gara mati. itu. Yes, karena ditonjokin. Terus abis itu udah iya, jadi abis itu aku dari situ akhirnya sampai guruku bilang, itu kamu kenapa? Aku juga bilang sama, aku jatuh dari motor. Terus akhirnya dia kasihin aku minyak tawon. Untungnya sih satu mingguan selesai, baru beres. Terus akhirnya lo ketemu sama dia lagi nggak, atau maksudnya dia masih tetap ngejar lo? Masih setelah itu bodohnya gue adalah gue masih pacaran. Gue balikan. Sebucin terus itu ya? Bukan. Terus akhirnya pada satu titik
terakhir lagi nih dia kasar lagi nggak? kasar lagi itu terakhir kali dia kasar itu waktu itu di mana ya, gue lupa di tempat mana gitu intinya. Dia ngasarin gue, terus abis itu gue pingsan, sampai gue pingsan. Abis itu udah gue ke rumah sakit, nyokap gue nggak tahu karena dia yang bawa kan. Gue udah bangun-bangun udah nggak apa-apa. Iya, terus udah itu yang kedua kali, udah orang yang sama. Abis itu gue putus. Setelah itu, setelah lu gebukin lu baru putus. ya nggak tahu ya, bucin kali ya. Perasaan lu apa waktu itu di situ? Maksudnya lu nggak apa lu? Gue nggak tahu. Maksudnya ini juga buat teman-teman juga, maksudnya ini kayak banyak yang kejadian kayak gitu tuh sebenarnya. Dan kita kalau udah di posisi itu saking takutnya tuh nggak bisa ngadu ke siapapun kan. Itu nggak bisa karena juga masih SMA dan gue tuh bukan anak yang seceria sekarang lah ya, belum anak yang seberani sekarang. Gue dulu tuh anak-anak yang kutu buku, takutan gitu. Jadi ketika lu diancam lu emang takut aja, jadi lu nggak berani ngomong apapun. Betul, nggak berani. Akhirnya udah dari situ udah gue selesai. Tapi bodohnya juga gue waktu gue pindah ke Jakarta, gue punya pacar kayak gitu juga. Bahkan tangan gue tuh mau dipatahin. Sumpah. Jadi itu berulang. Tapi sama cowok yang lain. Maksudnya yang pas pertama lu waktu SMA itu lu ada trauma tersendiri nggak sih? Maksudnya ngejalanin hubungan sama orang gitu? Ada, karena setelah dia kan gue pindah Jakarta kan, gue kuliah, terus gue pindah Jakarta, gue pacaran gitu. Nggak pernah nemu sama cowok yang kayak gitu. Sampai satu titik gue tiba-tiba pacaran sama dia, memang terlalu cepat ini sama ini cowok. Terus abis itu gue nggak tahu ternyata dia tuh sekasar itu. Jadi gue pernah nih waktu gue lagi berantem gitu kan, intinya dia nyuruh gue berhenti kerja lah karena dia mau serius sama gue. Gue bilang gue nggak mau, gue bilang gue mau kerja, bla 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 bla. Terus gue tuh sayang sama lo, sumpah. Terus abis itu di jalan tuh gue inget banget itu lagi di Bundaran Semanggi. Gue bilang gue nggak mau, gue minta turun, udah kita udahan. Iya udahan, terus dia bilang dia nggak mau. Lu nggak, maksudnya sebelum kejadian yang brutal itu, selama lo pacaran udah berapa lama? Wah itu sama dia cepet sih. Oh cuma sebentar. Selama pacaran itu apa sempet ada perilaku dia yang aneh gak sih? Lu bisa kayak ngebaca gak sih? Karena kan lu pernah ngalamin. Karena gue gak pernah berantem. Kan gue anaknya gak pernah cari gara-gara ya. Terus abis itu gue minta putus. Tiba-tiba dia tuh marah, terus nangis. Gue baru pertama kali ngeliat dia nangis. Terus dia bilang gue sayang sama lu lah, bla 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 bla. Terus tangan gue tuh digenggam gini. Terus kan gue kayak risih gitu kan, kayak kesakitan. Udah. Terus dia malah narik, kalau kamu lepas aku patahin tangan kamu. Ya Allah, terus aku cuman kayak aku makin nangis. Terus akhirnya dia udah kan melipir lah ke GBK. Waktu itu kita mau kemana gitu ya, aku lupa, ke GBK. Terus berantem lah. Akhirnya tangan gue itu sempet jadi tuh sempet kayak biru gitu di sini di pergelangan karena udah sampai dipelintir gitu sama dia. Nah akhirnya dari situ gue minta pulang. Terus dia minta maaf. Terus bodohnya ya gue maafin. Terus habis itu gue putus. Itu dia yang gue ceritain. Udah kan, dia katanya ngomong serius. Dia beli rumah. Terus tapi yang beli rumahnya kontaknya pakai kontak gue. Oh udah lu disakitin, dia pinjaman online gitu. Enggak. Lu sempat disuruh pegang KTP terus ngeliat gitu. Nggak, terus bener kontak rumah gue udah putus lama gitu. Dia telat bayar rumah 2 bulan apa gitu ya. Yang kontak gue banknya kontak. Halo mbak, ini dengan pak ini. Iya, kenapa ya? Aku bilang enggak nih, bukan, ini dengan saya. Oh ini siapanya? Aku juga bingung mau bilang siapanya. Aku bilang aja adiknya mas, kenapa ya? Iya ini belum bayar, masih nunggak 2 bulan. Astaga, kurang ajar banget. Sumpah itu aku sampai ganti nomor kak. Itu bener-bener diteror sama bank. Pengalaman dizoliminnya lumayan juga ya Dit. Maksudnya lu hebatnya bisa tegar sampai sekarang. Kuat. Masih ada lagi nggak sih? Apa? Ada pengalaman yang tapi sebelum dulu gue take a deep breath dulu ya. Ambil jeda dulu karena gue panas denger cerita lo, bawaannya emosi gitu. Maksudnya lo sosok kuat, ceria gitu-gitu kan, ternyata di balik itu ada cerita dark side lo yang menyedihkan itu. Justru hal-hal itu yang bikin gue kuat sampai detik ini. Makanya even kayak orang juga mau ngatain gue yang gue menye-menye atau apa, ya gue nggak masalah karena lo nggak tahu cerita di balik itu. Gitu doang sih. Ntar ya, gue kayak butuh minum deh. Butuh minum yang
menyegarkan dulu, break dulu sebentar ya. Gue bisa bikin, gue mau menghadirkan minuman terenak di dunia ya. Apaan? Sebentar dulu ya, gue bisa ngobrol lebih lancar lagi kalau ada minuman ini. Jadi gue butuh minuman yang bisa menenangkan jiwa raga gue dulu, Dit. Iya. Jadi minuman ini bisa bikin gue enak ngobrol lagi sama lo ya. Oh ya? Bentar, mana ya minumannya? Gue hitung 3, ini bakalan muncul. 1, 2, 3. Nah, ya, jago banget kan. Langsung ada Torabika Cappuccino. Ini nih juaranya cappuccino, ya Torabika Cappuccino. Sekarang aku pilih yang anget-anget gimana gitu. Aku tuh emang suka banget yang namanya Torabika Cappuccino. Nih, sekarang kan Torabika Cappuccino itu dengan formula dan kemasan baru. Aku kasih lihat dulu ya kemasannya seperti apa. Ini dia kemasan barunya. Kualitas cappuccinonya oke banget. Foamnya juga tebal tuh. Nih, lihat. Dan ada 2 kali choco granulenya. Kasih lihat ya. Jadi banyak banget. Tuh, aduh. Taburannya banyak banget. Mau panas atau dingin enak semua, apalagi di cuaca yang kadang-kadang dingin, kadang-kadang panas ya. Jadi sesuai dengan selera deh. Makanya sekarang gue pengen minum dulu biar tenang hati gue dan jiwa raga gue dengerin ceritanya Dita ya. Aduh, ini panas-panas, anget-anget gimana gitu. Mantap. Selain itu, Torabika Cappuccino bisa dinikmati sendiri atau bareng-bareng, rame-ramean, sekeluarga, boleh bebas pokoknya ya. Ngapain aja pakainya Torabika Cappuccino. Kuy, minum cappuccino, Torabika Cappuccino. Akhirnya ya, gue agak lega nih kalau udah minum ini, Dit. Jadi agak tenang lagi. Jadi gue bisa terusin lagi, tanya lagi soal lu. Ini 2 kali lo ngalamin kekerasan fisik. 2 kali. Dan udah sih itu yang terakhir kali. Jadi sekarang tuh kalau misalnya aku setelah itu aku cari pasangan itu, once dia udah mulai bentak aku, lu udah punya detektornya sendiri jadinya ya. Kalau udah sampai bentak aku udah nggak bisa. Karena sekeras-kerasnya cowok, semarah-marahnya cowok, boleh lah bentak, boleh lah marah, tapi kalau dia udah kayak ada yang kayak pengen gerakan, ada trauma sendiri. Udah. Karena ya gimana ya, udah 2 kali maksudnya. Kalau sampai ke 3 kali tuh tuman gak sih? Gak tahu apa, tapi yang pasti jangan-jangan lu menyerap itu situasi apa ya? Bukan menyerap situasi, jangan-jangan apa ya, tipikal cowok yang seperti itu jangan-jangan datang mulu ke lu atau gimana? Enggak sih, itu cuma 2 kali sih yang pas terakhir kan. Oh iya, tadi ada 7 ya. Lupa 7-nya juga yang 20, ini belum yang SMA-nya. Iya juga ya dia. Mudah-mudahan gak terjadi lagi lah. Dan mungkin teman-teman juga yang punya pengalaman yang sama, ada baiknya lebih baik ngomong sama orang terdekat, karena kadang kita sendiri tuh nggak bisa untuk ngobatin itu, karena lu ngerasa sendiri kan, lu berjuang sendiri. Iya, merasa sendiri. Terus memang sih kita nggak bisa ngomong ke orang lain tuh karena takut. Tapi sebenarnya setelah aku ngalamin itu semua, justru orang lain itu tuh yang bisa nyadarin kita, karena ya mau nggak mau secinta-cintanya kita sama cowok, tapi kalau cowok itu nyakitin kita percuma juga, ngapain gitu. Kayak gerak satu sisi aja. Banget. Jadi karena sekarang tuh banyak juga kan lembaga-lembaga yang bisa ngasih tempat aman lo buat cerita. Iya, kalau gitu. Mungkin dulu kalau gue udah ke Komnas Perempuan, gue dilindungin kali ya. Iya pastinya, namanya juga Komnas. Masih bisa nggak sih? Masih bisa kalau lu masih sakit hati sama dia, kita cari orangnya apa? Udah lu lupain? Nggak usah. Apa lu udah maafin atau lu masih ada dendam yang trauma yang nggak bisa lu lupain? Enggak sih, kalau gue sama orang-orang kayak gitu, sebenarnya nih ya, gue bisa sampai di titik ini, itu tuh adalah revenge gue. Jadi mereka nyakitin gue, mereka nganggep remeh gue, mereka nggak menghargai gue, mereka ngebullying gue. Sampai di titik ini, itu adalah revenge gue. Jadi gue merasa kayak, lo lihat gue nanti, lo bakal ngeliat muka gue di mana-mana, lo nggak akan bisa lupa sama gue karena ya udah, lo tuh salah, lo tuh nggak ada apa-apanya. Tapi ya bukannya berarti gitu, cuman intinya tuh revenge gue itu gitu. Sekarang lo lagi berada di titik apa? Di titik ternyaman lo atau di titik ini gue udah terbalaskan nih gitu? Kalau menurut gue sih gue udah terbalaskan, karena
kayak misalnya nih ya dengan mereka-mereka itu yang nganggep remeh, maksudnya mereka kan selalu kayak Dit lo nggak bisa apa-apa, lo nggak bisa jadi apa. Siapa yang ngomong kayak gitu? Banyak. Masa banyak sih? Itu juga lu dapat kekerasan verbal jatuhnya. Banyak. Kan lu bisa bedain mana yang bercanda mana yang enggak kan? Iya, makanya banyak Dit lo nggak akan bisa jadi apa-apa, lo tuh apa gitu. Banyak. Makanya akhirnya sampai detik ini tuh gue tuh udah kayak ya udah, dan tujuannya gue keluar dari Surabaya itu adalah gue pengen ngelepasin toksik itu. Nah makanya kayak ada beberapa kayak teman-teman Surabaya gue yang kayak Dit lo kok sombong sekarang. Sebenarnya bukan gue mau sombong sih, tapi saat itu lo nggak ada sama gue ya nggak sih? Iya, bukan gak ada sama gue, ada nih pernah ya kejadian kayak waktu gue SD, bukan SD sih, SMP apa gue lupa. Intinya gue lupa waktu kecil itu yang kejadian pertama kali. Gue matahin kacamata teman gue, padahal itu teman deket gue, teman deket di SD. Cuman mungkin mamanya itu yang ya agak high gitu kan. Terus gue pengen benerin, gue udah bilang ke mama, sebenarnya nggak bilang sih, gue pengen benerin sendiri dulu pakai duit gue. Cuman ya hasilnya emang nggak seberapa bagus. Terus abis itu tiba-tiba nyokapnya itu nelpon nyokap gue dengan ngomong kayak gini, gue masih ingat banget. Yang ngomong ke nyokap gue adalah, Bu, kalau misalnya emang nggak bisa benerin kacamata anak saya, bilang aja, itu emang mahal, itu tuh dari apa, titanium apa gitu, itu tuh nggak bisa disambung. Emang kalau nggak sanggup buat beli baru, ya udah nggak apa-apa, bilang aja kalau nggak mampu. Itu lo kengiang-ngiang banget. Wah, itu dendam pertama gue sih. Dan akhirnya gue bisa buktiin ke orang itu, ke ibu itu. Terus akhirnya lo beli 1 juta kacamata, lu kirimin enggak, ke rumah nyokap gue ganti, karena nyokap gue sakit hati. Tapi bukan maksudnya gue pengen nunjukin gue tuh lebih baik daripada anak lo. Karena pernah digituin. Yes. Lo pernah merasa terhina di situ. Dan lo juga pernah dapat omongan-omongan yang mengenakan lo. Inilah sosok lo sekarang jadinya lebih kuat lah, bisa dibilang. Terus lo juga sekarang nyobain berbagai macam bidang ya, Dit? Oh banget. Salah satunya adalah nyanyi. Iya. Walaupun suara gue nggak bagus-bagus banget, tapi gue bangga. Gue juga bangga. Gue juga sebagai vokalis instrumen gue tuh bangga. Kan instrumen gak ada vokalisnya ya. Ya makanya orang gak ngizinin gue untuk keluar suara. Tapi aku pernah dengar Kak Hesti nyanyi di award ya kalau nggak salah. Di award kayak cuman kayak nyanyi yang sekilas gitu doang. Bagus banget. Lebih bagus daripada suara aku. Kenapa? I know, gue aja yang biasa aja nggak nekat bikin single. Bodoh amat. Justru biasanya itu yang nggak bagus-bagus amat itu yang nekat, Kak. Beneran deh, beneran. Yang nggak bagus-bagus amat, yang biasa-biasa aja itu justru karena dia cuman ini, tau nggak, bondo nekat doang. Bocah nekat dah. Terus lo udah bikin single. Terus kemarin gara-gara awalnya yang gitu kan, konser di Tafarana kan. Karena lo di emang dia tuh sampai gak bisa masuk nada kan, lo tuh gak bisa masuk. Gue juga gak bisa sih, Dit, sumpah. Gara-gara itu walau lo di challenge untuk kayak belajar akhirnya bikin ala-ala konser. Tapi kan lagu itu. Masih inget gak? Coba nyanyi dong, Dit. Dan bila jangan malu-malu dong, Dit, lu penyanyi. Malu gue. Gue udah lama gak ngeluarin single. Ngapain? Itu lagu yang nyiptain Pak Edo ya? Iya. Ayo kita iringi doa ya. Aduh. Jangan dong. Ayo refnya. Atau lagu lu yang baru, yang single terbaru. Oh ya, yang single terbaru ada aduh, liriknya apa ya? Oh ya. Udah. Ya. Ini ada. Di antara tunggu kok gak enak ya? Gak yakin. Dia gak yakin sama temboloknya. Ini panas ya? Panas ya? Ya udah mulai panas ya? Oke. Kita kalau disuruh nyanyi keringet dingin. Iya, gue keringet dingin disuruh nyeritain yang lain kuat dia. Nyanyi keringet dingin. Oke. Di antara riuhnya segala puja dan caci maki, ku bertahan dan tetap berdiri. Udah kan, segitu aja lah. Iya, segitu aja gitu. Segitu aja lah. Jangan banyak-banyak. Terus lu masih mau lanjutin lagi dong? Tetap? Masih pengen. Sampai suara gue bagus tuh kayak butuh berapa tahun ya, Kak? Ya gak apa-apa, kita latihan dulu aja ya. Gue juga pengen latihan sih vokal. Gimana kalau kita bikin duet, Kak? Enggak sih, Dit, gue
Gue Kalau pegang nolak gue kalau pegang nolak marakas gue aja, gue sih. pegang marakas, gue duet sama lo. Kenapa? Kucik gitu. Maksudnya ada baiknya gitu. Kalau duet tuh sama yang kayak nge-cover gitu lebih bagus. Oh, yang cover suara gue gitu ya. Jadi suara gue tuh nggak perlu Gue tahu pemirsa di rumah dimanapun anda berada tuh udah mulai bosan kan dengar suara bagus kan. Mungkin mereka butuh asupan suara pales. Nah emang kita bisa memenuhi itu, Dit. Kayaknya bisa. Iya, tapi janganlah, kesian kuping mereka kalau dua-duanya Tapi digabungin. gimana kalau mereka mencari itu, Kak? Iya sih. Ya kan? Ntar kita omongin lebih lanjut lah kalau gitu. Oke, sekarang kita mau main dulu. Ya, nama permainannya Kepodong. Ya. Jadi disingkat Kedong, Kepodong. Kedong dong. Gak usah. Gak usah lanjut. Kan aku pengen lanjutin, Kak. Kan aku selalu ngelanjutin apa yang Kakak ngomong. Jadi di sini ada kartu-kartu berisi kayak perintah lah ya. Kita harus berusaha untuk menuruti si kartu ini. Oke. Boleh diambil satu kartu? Acak mungkin? boleh? Boleh. Oke. Oke, ambil yang ini kok. Gua ambil yang ini ya. QP. Oh. Dia kayak nggak paham juga nih. Apa? Apa? QP apa? Enggak. Apa itu QQ? Tuh kan, bukan. Apa QQ? Enggak. Apa? Balak 6, nggak tahu juga kan. Apa sih itu? Nggak tahu juga. Udah. Gaplay itu apa? Gaplay itu yang mana kartunya? Oh, domino. Iya, domino. Domino aku tahu. Hal internasional gitu. Iya, beda emang. Anak internasional beda. Apa isi kartunya? Kartu aku Tunjukkan adalah playlist lagu yang lu dengerin terakhir. apa? Aku dengerin lagu Yang Oh, baru recently play itu Ah. aku lagu-lagu indie, guys. Apaan sih lagu? Apa? Paling atas sih Adelaide Sky. Oh, lagu apaan tuh? Gua nggak pernah denger. Ih, enak-enak, Kak. Sama ini kalau lagu indie tuh apa namanya, Bertaut Oh, yang lagi lagunya aku dengerin. Nadine Amiza. Iya, itu lagu aku buat mamaku. Iya, itu juga lagunya Nadine buat mamahnya soalnya. Ya iya kan? Emang soal dia ibunya. Dia yang ciptain lagu ya. Ya iya kan, emang lagu tentang ibunya. Iya. Makanya ada Bun, lincah ya Bun. Lagunya ada kan? Emang ada tuh, Bun, dia tahu ya. emang Bun. Bun, lincah ya Bun gitu. Kalau yang itu Ya, aku kan nggak tahu. Ya lu nggak denger. Ada di referen yang ketiganya. Emang ada Dia dia dengerin punya bikin lagi, gua? ada. Spesial. Aduh, gue gampang percaya lagi anaknya. Ya, anaknya ya harus percayaan lah. Kalau gue coba lihat. Tunjukkan video YouTube terakhir yang lu buka. Video YouTube. Enggak, emang ini nggak buat Kak Hesti juga? Gue satu-satu aja, Oke. satu-satu aja. Video YouTube terakhir yang gue buka sih, bukannya gue cinta banget sama kue, tapi emang beneran gue liat kue. Gue liat video yang baru diupload kemarin, Disorder, sama Dita. Ini lucu banget sumpah ini, yang episode ini. Pokoknya lu akan lihat NZ salting parah. Tuh, nih video terakhir yang gue buka adalah videonya Disordered, acara gue sendiri di YouTube gitu. Ini lu akan lihat NZ salting parah. Next, ambil lagi. Next. Nih. Tunjukkan alarm yang disetting di alarm HP lo. Alarm Pemadam kebakaran. Untungnya gue tuh cuman biasanya banyak setiap Iya, menit iya. itu ada. Iya, Cuman juga karena ada. gue sekarang udah ini ya gampang bangun. Jadi cuman gini doang tuh jam 4.45. Ini aku pakai anti spy pasti nggak kelihatan. Terus jam 5, 6.45, 8.30, 8.45 sama 13.30 sama jam 9 pagi. Tunjukkan foto galeri terakhir. Foto galer lo. Gua kan enggak punya. Foto terakhir di galeri lo. Apa ya? Untung gue sering ngapusin. Foto terakhir gue yang baru sih tadi gue habis selfie berdua. Nih, foto sama kakak Inge Oh, habis olahraga. aku sih Ini paling sih. golf sih. Golf. Ini tuh kelihatan nggak sih? Oh, bisa kelihatan. Gelap soalnya. Ambil dit. Kok
Tunjukkan pesan terakhir yang ada di HP kamu. Oh enggak, untungnya ya ampun. Lo jangan nutupin sini ya. Enggak nih, tuh dari Rana. Tuh, Siapa? Rana itu siapa? ini editor YouTube gua. Tadi gua habis suruh revisi. Terus dari saudara gue. Gitu. Terus ini dari kuliah gua, dari keluarga gua, dari manajer gua, dari temen gue. Udah kan terakhir aja satu aja. Oh ya, bukan semuanya ya. Semua. Masalahnya ini yang terakhir soalnya belum dibuka. Apa seluruh keluarga besar lu sebutin. Gue pesan terakhir, sumpah nih, pesan terakhir dari suami gue. Jangan yang terakhir lah, biar terus-terusan dong. jarang ngechat, maksudnya dia jarang ngechat. Terakhir ngechat dia kasih kabar duka. Innalillahi. Innalillahi, siapa yang meninggal, Kak? Ikan. Siapa namanya, Ikan Kak? nemo gue meninggal. Laki gue bilang innalillahi neng, terus gue bilang kubur pak, kesian, kabarin keluarganya. Itu keluarganya udah tahu, dia bilang gitu. Mudah-mudahan tabah ya pak, ntar pesenin bunga palingan. Iya, lagi dibikinin buku yasin. Ngapain sih? Kenapa bisa laki segitunya sih, Kak, lakinya? Kak Edo kenapa seperti itu? Lu lihat dong istrinya. Kita saling mengisi. Iya, benar-benar setuju. Coba kita buka. Tunjukkan Google search dan kata yang lu cari terakhir. Waduh. Google search Gampang gue. Google search gua apa? Nora gue. Sorry ya, gue kan gak ngerti-ngerti banget Gimana anak zaman ya? now. Iya. Google search gue tuh nge-ship adalah nge-ship, gue gak ngerti orang-orang pada nge-ship gitu. Iya kan? Jadi gue cari tahu artinya. Lu tahu gak nge-ship tuh apa? Nge-ship, ngeperahu. Nge-ship apa? Iya gak sih? Nge-ship atau enggak kirim, nge-ship, mengirim paket. Enggak, Shipping. nge-ship tuh gini. Shipping. Nge-ship. Ini sip. Nge-ship tuh apa? Jadi gue tuh gara-gara ngeliat di komen nge-ship ini gitu pada Nge-ship gitu apa komennya. Ya gue cari di Google search, nge-ship adalah shipping atau nge-ship. Berarti temen-temennya sound the ship. Enggak, yang aku tuh sound the ship. Shipping atau nge-ship berarti mendukung dua atau lebih karakter atau orang di dunia nyata untuk berhubungan secara romantis. Jadi dari semua aktivitas fans di dalam suatu fandom, nge-ship adalah salah satu yang paling populer. Jadi kayak ngefans sama siapa, nge-shipin mereka gitu ya. Kayak gitu. Gue baru tahu. Gue tuh nggak paham komen-komen mereka pada bilang nge-ship. Apaan sih nge-ship? Gue searching di situ. Ini sih yang terakhir gue searching di Google. Aku baru denger nge-ship ini sih. Gue pikir tahu kan dia anak zaman now. Aku nggak pernah dijodoh-jodohin. Nggak harus dijodohin tuh. Cukup tahu aja. Coba kita lihat dulu. Google search Enggak, apa? kalau Google search gue tuh nyari rumah. Oh, lagi ngebangun rumah, ngapain nyari rumah lagi? Enggak usah ditanya. Wah. Dita, thank you ya. Iya. Sudah datang di Potskuy. Hesti and Dita live on Potskuy. Nanti kita Thank ngobrol-ngobrol you. bareng lagi ya di Disordered. Bisa tuh ngobrol bareng lagi. Oh, iya kan, dong. Nama Angie. Bentaran dulu. Sekali lagi diingetin, kuy, minum cappuccino, iya Torabika cappuccino. Thank you Adita. Thank you guys. Bye. Thank you Kuy. Kuy, jangan lupa share, komen, like, pokoknya share, pokoknya harus nonton. Gantian, ngomongnya gantian, gua kapan? Ya udah deh, lu pencet subscribe. Gue pencet nih. Iya. Subscribe. Kuy.